Jadi nilai minimum fungsi f adalah negatif 6. Jadi jawabannya yang B. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Artimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar lagi ya, membahas soal-soal UTBK, khususnya soal saintek ya, di mata pelajaran matematika. Ya, untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari Artimatika. Nah, jika sudah, yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax tambah 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah titik-titik ya. Ya, jadi ingat kalau kita punya suatu fungsi trigonometri gitu ya, yang bentuknya fx sama dengan a gitu ya, a sin bx tambah c gitu ya, tambah d, maka periodenya adalah ini ya, periodenya adalah 2pi per a gitu ya, bukan 2pi per ini ya, per b ya. Nah, perhatikan bentuknya yaitu a kuadrat sin ax tambah 10, maka yang bertindak sebagai b yang tidak lain adalah yang ini kan, yang a nya ya. Berarti kalau begitu periodenya ini adalah 2pi per a gitu ya, karena yang bertindak sebagai b-nya di dalam persamaan ini adalah a gitu ya. Oke. Nah, diketahui dalam soal bahwa periodenya adalah pi per 2 ya, berarti yang ini ya, yang pi per 2 periodenya kan pi per 2 ya, berarti pi per 2 gitu itu sama dengan 2pi per a gitu ya. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan apa? Maka A-nya sama dengan, atau boleh gini ya, kali silang ya, pi A sama dengan 4pi gitu ya, atau A-nya sama dengan 4pi per pi. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Jadi nilai A-nya adalah 4. Berarti kalau begitu fungsi ini ya, fungsi fx sama dengan a kuadrat di sin ya, sin ax ditambah 10, itu a nya kita ganti dengan 4, ini yang kita perolehnya. Jadi a kuadrat berarti 4 kuadrat sin 4x ditambah 10 gitu ya. Jadi 4 kuadrat 16, kemudian sin 4x ditambah 10. Nah, pertanyaannya adalah nilai minimum dari f ya. Ya, berarti kalau nilai minimum kita tahu fungsi sinus itu ya, kan nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1 gitu ya. Berarti kalau begitu agar mendapatkan ini nilai minimum, maka harus kita gunakan sin 4x-nya sama dengan min 1 gitu ya. Berarti kalau begitu apa? Ya, harus sin 4x-nya harus min 1. Ya, berarti jadinya apa? Ya, jadinya 16 dikali sin 4x-nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1 ditambah 10 gitu ya. Jadi min 16 ditambah 10 sama dengan berapa? Min 16 tambah 10 min 6 ya. Jadi nilai minimum fungsi f adalah negatif 6. Jadi jawabannya yang B ya. Bisa ya? Nah, jika sudah, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, jika titik P min 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan ya, dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2, maka bayangannya diketahui adalah 3, min 6. Maka yang ditanyakan adalah A min B ya. Oke, kita punya titik awal gitu ya, titik awalnya A min 1,3 gitu ya, min 1,3. Nah, kemudian digeser sejauh A satuan ke kanan ya, berarti ya namanya pergeseran ditambah ya, ditambah A satuan ke kanan berarti positif teman-teman ya. Kemudian B satuan ke bawah ya, kalau ke bawah berarti negatif gini kan ya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan min 1 tambah A ya, kita tulis saja A min 1 gitu ya. Kemudian ya ini 3 kurang B. Nah, ini adalah titik hasil pergeseran gitu ya.
kita namakan aja apa ya, P aksen gitu ya. Nah, ini kita namain aja P aksen 2 ya, karena apa namanya, kedua kalinya ditransformasikan ya. Nah, ini kita namakan P aksen. Oke. Kemudian yang ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, gimana? Coba. Ingat ya, kalau kita punya, ya misalnya kita punya ini ya koordinatnya. Kalau kita punya titik A di sini ya. Bukan, kita punya titik A, B misalnya, kemudian kita cerminkan pada garis X sama dengan K misalnya ya. Maka pencerminannya di mana? Yaitu ya tentu saja apa namanya, 2K gitu ya, 2K kurang A ya enggak, dan B nya tetap ya, yang berubah cuma X nya saja gitu ya, ordinatnya tetap. Yaudah, berarti kalau begitu, ini kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka ya hasilnya adalah ya P aksen dicerminkan ya, dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka jadinya apa? Kita namakan P aksen 2 aja ya. Ini berarti yang ininya ya. Ya, yang ini berarti jadinya 2K ya, K-nya kan 2 nih ya. K-nya kan 2 ya enggak? Berarti jadinya 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 dikurangi A ya. A-nya adalah yang ini, A kurang 1 kan. A kurang 1, kemudian ya B-nya tetap 3 min B gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 4 ya. 2 kali 2 4, kemudian 4 dikurangi A plus 1 gitu ya. Kemudian yang ini ini 3 kurang B. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 5 kurang A ya, 5 kurang A, kemudian 3 kurang B. Nah, ini adalah P aksen, tapi diketahui P aksen adalah 3 min 6. Ya berarti kalau misalnya kita punya P aksen yang ini ya, kita tulis begini aja. 5 min A, kemudian 3 kurang B. Nah, ini sama dengan ini, ya enggak? 3 min 6 ya. 3 min 6. Nah, berarti kalau begitu yang 5 kurang A-nya ya, maka 5 kurang A-nya itu sama dengan 3, atau kita peroleh apa? A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian 3 kurang B. 3 kurang B-nya sama dengan min 6. Ya, berarti kalau begitu B-nya berapa? B-nya sama dengan 9 ya. Nah, pertanyaannya adalah A kurang B. Ya, berarti kalau begitu A kurang B sama dengan ya berarti A kurang B sama dengan A-nya 2, B-nya 9. Sama dengan min 7 ya. Min 7. Jadi jawabannya yang D. Oke. Bisa ya? Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya mengenai limit ya, limit trigonometri. Ini ya, kita diminta untuk menghitung limit dari ini, limit X mendekati 0 gitu ya, sin X cos X akar Pi tambah 2 sin X min akar Pi ya. Ya kita pakai aturan L'Hopital saja ya biar mudah ya, tapi coba kita rubah dulu gitu ya. Coba teman-teman apa namanya, ingat bahwa kita punya ini kan, kalau misalnya kita punya sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x gitu ya. Nah, berarti kalau begitu sin x cos x nya ya enggak, ini 2 nya kita bawa ke sini, berarti kan 1/2 sin 2x gitu ya, sama dengan sin x cos x gitu ya. Nah, berarti ini kan ini sama ya, sin x cos x. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 1/2 sin 2x ya teman-teman. Jadi ini 1/2 sin 2x ya. Kemudian dibagi, nah yang ini ya boleh ya, kita tulis ulang aja. Ini Pi gitu ya, akar Pi ditambah 2 sin X dikurangi akar Pi. Nah,
Kalau kita menggunakan dalil L'Hopital, maka kita turunkan nih ya dua-duanya. Jadi pembilangnya kita turunkan terhadap X, ya, penyebutnya juga kita turunkan terhadap X. Ayo langsung aja. Ini kalau kita turunkan ya kan sama dengan apa? Sama dengan 1/2 ya. 1/2 turunannya sin ya cos ya. Cos 2x turunannya 2x ya 2 ya enggak. Nah, kita tulis di depan aja ya. Oke. Dibagi dengan ini turunannya pi ditambah 2 sin x. Ini teman-teman biar nggak bingung kita kerja di sini ya. Turunannya ini pi tambah 2 sin x itu ya akar pi ditambah 2 sin x dikurang akar pi. Nah ini kan ini sama saja dengan kita menulis pi ditambah 2 sin x pangkat setengah ya gitu ya dikurangi akar pi. Nah ini kalau kita turunkan ya, kita turunkan misalnya ini y, maka turunannya adalah ya turunannya ini kan berarti 1/2 gitu ya, 1/2 pi ditambah 2 sin x 1/2 dikurangi 1 ya min 1/2 gitu ya, min 1/2 dikali turunannya ini, ya turunannya pi 0 ya, turunannya ini berarti 2 cos x ya, 2 cos x, yang ini 0 ya, turunannya akar pi ya 0. Oke. Nah berarti ini bisa kita tulis menjadi apa, menjadi 1/2 ini 2 cos x, ini kita tulis gini ya, 2 cos x, 2 cos x per 2 cos x per 2 gitu ya, 2 kali pi tambah 2 sin x pangkat 1/2 gitu. Atau kita tulis kembali menjadi 2 cos x per 2 akar dari pi tambah 2 sin x gitu ya. Nah ini kita coret ya, berarti sama dengan cos x per akar dari pi ditambah 2 sin x gitu ya. Nah turunannya ini adalah ini ya, berarti kita tulis saja ini sama turunannya yaitu cos ya, cos x per ini tulisannya nih bentar kita tulis rapi ya. Oke, ini cos x ya, cos x per akar ya, akar pi ditambah 2 sin x gitu ya. Nah ini 2 kali setengah kan 1 ya, ya udah kita tulis menjadi cos 2x ya, cos 2x yang ini naik ya ke atas, yaitu pi ditambah 2 sin x per cos x gitu ya. Oh ini masih ada limitnya ya, lupa ya, ini masih ada limitnya sama dengan limit x mendekati 0 ya, kemudian yang ini juga limit x mendekati 0. Oke, nah sekarang udah nih tinggal substitusi x nya sama dengan 0 ya, berarti sama dengan ini kan jadi cos 0 ya, cos 2 kali 0 kan 0 gitu ya, kemudian akar pi ditambah 2 sin kali 0 gitu ya, dibagi dengan cos 0. Nah yang ini sama dengan 1 kan, cos 0 kan sama dengan 1 ya, berarti 1 dikali akar phi ya ditambah 2 kali sin 0 ya per cos 0 atau 1. Nah 2 kali 0 kan 0 ya enggak, berarti sama dengan akar phi gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Bisa ya? Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal TKA Saintek Matematika ya, untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti ujian UTBK tahun 2021 ini. Nah, jika ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti coba kami jawab ya. Jika teman-teman suka video ini silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari matematika. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.